Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang krisis ekonomi Amerika Serikat pada tahun 2008. Sebelum kami menjelaskan tentang krisis ekonomi Amerika Serikat pada tahun 2008, ada baiknya kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gede Bagus Wahyudan Mika. Saya Nilu Putudiana Risma Alfariani. Saya Nilu Gede Puspari Sinta. Saya Nima Dewi Lestari. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kami akan menjelaskan tentang krisis ekonomi Amerika Serikat pada tahun 2008. Latar belakang krisis ekonomi Amerika Serikat pada tahun 2008 diawali dengan adanya kebangkrutan investasi terbesar pada saat itu, yaitu Lehman Brothers. Krisis ekonomi Amerika pada tahun 2008 disebut dengan krisis ekonomi global. Hal ini disebabkan karena krisis ekonomi Amerika Serikat pada tahun 2008 menjalar ke beberapa negara yang bekerja sama langsung dengan Amerika Serikat pada saat itu. Fenomena yang muncul pada krisis ekonomi Amerika Serikat pada tahun 2008, yang pertama krisis subprime, yakni suatu praktik pemberian kredit kepada peminjam. Yang kedua, gedung menara kembang WTC di New York diserang oleh para teroris. Awal mula krisis terjadi karena tumbangnya perusahaan besar yang bangkrut, salah satunya Lehman Brothers. Hal ini disebabkan karena macetnya kredit perumahan. Macetnya kredit perumahan ini mengakibatkan kerugian dari pihak kreditor dan mengganggu rangkaian kinerja keuangan Amerika dan dunia pada saat itu. Lehman Brothers bangkrut karena tidak mampu membayar hutang sebesar 613 miliar US dollar kepada kreditor. Kebangkrutan Lehman Brothers mempengaruhi ekonomi berbagai negara karena sebelumnya Lehman Brothers mendapatkan suntikan dana dari berbagai negara dan juga Lehman Brothers mendapatkan pinjaman dari bank-bank dunia, dan kini juga kena imbasnya karena kebangkrutan Lehman Brothers yang akhirnya mulai mengganggu sistem keuangan dunia. Hubungan subprime mortgage dengan bangkrutnya investment banking seperti Lehman Brothers. Gairah besar yang luar biasa pada tahun 1990 sampai tahun 2004. Itu terjadi bukan karena fasilitas pajak. Fasilitas itu telah dinilai oleh pelaku bisnis keuangan sebagai peluang untuk membesarkan perusahaan dan meningkatkan laba. Akibatnya yang pintar bukan hanya orang bank, namun juga para pemilik rumah. Sekali lagi, bagi orang bisnis itu selalu ada jalan. Maksud dari selalu ada jalan itu yaitu mereka bisa meminjam dari bank ke bank lain. Pada dasarnya, investment banking tidak menawarkan fasilitas, tapi cari pinjaman untuk memutar cash flow. Faktor-faktor yang berperan dalam krisis finansial di Amerika Serikat yaitu yang pertama, kreditor permohonan murah. Para perusahaan tersebut berani memberikan kredit murah karena jika tidak bisa membayar, rumah tersebut akan disita dan dijual kembali. Yang kedua, perusahaan pemeringkat. Perusahaan pemeringkat dinilai terlalu lamban untuk mengantisipasi gagalnya bayar untuk rumah tersebut. Yang ketiga, investment bank atau bank investasi. Karena mereka memiliki spesialisasi mengembangkan instrumen investasi seperti EBA yang dijual ke perusahaan dan institusi keuangan. Dampak krisis subprime mortgage Amerika Serikat pada negara-negara dunia. Pemilik surat utang subprime mortgage bukan hanya perbankan di Amerika Serikat, tetapi juga perbankan di Australia, China, Taiwan, India, dan negara lainnya. Dampaknya, harga saham perbankan di seluruh dunia jatuh. Hal ini pun menyulut kekhawatiran para pelaku pasar karena bermasalahnya bank akan berdampak pada melemahnya kegiatan perekonomian. Kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat untuk mengatasi krisis subprime mortgage. Krisis subprime mortgage yang terjadi di Amerika Serikat menginflasi bursa saham di seluruh dunia dan mengancam stabilitas mata uang di seluruh dunia. Untuk mengatasi likuiditas di pasar modal,
Bank sentral negara-negara maju yang bursanya terkait dengan industri supreme mortgage menggelontorkan dana ke pasar uang atau open market operation dengan memasuki transaksi repo atau repurchase agreement. Ini untuk menjaga stabilitas nilai tukar mereka dan menumbuhkan sentimen positif akan bursanya. Untuk memulihkan stabilitas, The Fed juga menyuntikkan dana ke sistem perbankan dan keuangannya. Dampak krisis Amerika Serikat terhadap ekonomi berbagai negara. Krisis ekonomi Amerika Serikat sangat berdampak terhadap masyarakat, khususnya tenaga kerja. Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat baru saja mengumumkan jumlah pengangguran mencapai 6,1%, jauh lebih tinggi dari prediksi yang diakibatkan krisis Amerika Serikat. Jumlah ini meningkat menyusul pemutusan hubungan kerja atau PHK ribuan tenaga kerja akibat krisisnya Amerika Serikat. Dampak krisis Amerika Serikat terhadap ekonomi Indonesia, ada beberapa hal yang bisa dibaca sebagai dampak atas krisis global yang terdapat di Indonesia. Melemahnya nilai tukar rupiah. Nilai tukar rupiah pada tanggal 10 Oktober sempat menembus 9.860 rupiah per US dollar. Di pasar antar bank, rupiah bahkan sempat menembus 10.000 per US dollar. Krisis Indonesia ditunjukkan oleh berbagai indikator, yaitu yang pertama ada pasar saham mengalami tekanan, yang kedua kredit default swap, yang ketiga terdapat gangguan likuiditas di pasar karena meningkatnya liquidity. Nah, cara mengatasi krisis ekonomi global oleh pemerintah Indonesia, yang pertama, Presiden mengajak semua pihak dalam menghadapi krisis global dan saling kerjasama sehingga tetap menjaga kekompakan dan kepercayaan masyarakat. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi sebesar 6% harus dipertahankan, antara lain terus mencari peluang dan investor. Baik, sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.